Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Abdal Firgawinata dari PTM Angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan materi berjudul Kurikulum Pendidikan di Negara Spanyol. Dalam presentasi ini, kita akan membahas bagaimana sistem pendidikan di Spanyol dirancang, apa saja sih prinsip-prinsipnya, dan bagaimana penerapan kurikulumnya di berbagai jenjang pendidikan. Baiklah, langsung saja ke slide selanjutnya. Baik, di slide ini kita akan memahami sistem pendidikan Spanyol. Sistem pendidikan Spanyol itu dikenal dengan struktur yang dinamis dan terarah. Tujuannya adalah memberikan kualitas pendidikan yang setara. Kualitas pendidikan yang setara bagaimana? Kualitas pendidikan yang setara bagi semua warga negara. Ciri khas utama dari sistem ini adalah desentralisasi kurikulum. Apa sih desentralisasi kurikulum? Desentralisasi kurikulum itu artinya pemerintah pusat menetapkan kerangka umum, sedangkan daerah otonom memiliki wewenang untuk menyesuaikan isi kurikulum dengan budaya dan bahasa lokal. Nah, lanjut ada konsep desentralisasi. Nah, desentralisasi ini memungkinkan keseimbangan antara keseragaman nasional dan otonomi daerah. Pemerintah pusat memastikan adanya standar nasional, sementara setiap komunitas autonoma atau wilayah otonom dapat menambahkan muatan lokal sesuai karakteristik masyarakatnya. Dengan cara ini, kurikulum di Spanyol tetap seragam, tetapi juga fleksibel. Nah, kenapa kurikulum ini disebut fleksibel? Kita akan lanjut di slide berikutnya. Struktur kurikulum pusat dan daerah. Dalam pelaksanaannya, kurikulum Spanyol merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas sekitar 50-65% isi kurikulum, termasuk kompetisi dasar dan kriteria penilaian. Sedangkan pemerintah daerah mengatur sisanya, seperti bahasa daerah, sejarah lokal, serta metode pengajaran dan alokasi jam pelajaran. Tujuannya adalah membentuk warga yang cerdas, berkarakter, dan juga demokratis. Lanjut di slide selanjutnya ada dasar hukum dan prinsip kurikulum. Kurikulum Spanyol diatur oleh undang-undang namanya Undang-Undang LOMLOE kawan-kawan yang ada pada tahun 2020. Sejak pada tahun 2020 merupakan pembaruan dari undang-undang sebelumnya LOE. Undang-undang sebelumnya itu namanya LOE kawan-kawan dan direvisi menjadi LOMLOE tadi 2006 ke 2020. Prinsip utama dalam kurikulum ini ada 3 teman-teman, yaitu yang pertama adalah inklusif, pendidikan harus bisa diakses semua siswa tanpa diskriminasi. Dan yang kedua ada seimbang, memadukan ilmu pengetahuan, humanoira, dan nilai-nilai sosial. Yang tiga ada menghargai keberagaman, menyesuaikan dengan berbagai budaya dan bahasa di Spanyol. Nah, slide selanjutnya ini ada struktur tingkat pendidikan. Jadi, tingkat pendidikan di Spanyol itu namanya education infantil. Nah, nggak tahu ya logat Spanyolnya kayak gimana, tapi kalau yang saya baca ini namanya education infantil. Itu dari 1 sampai 6 tahun. Bersifat non-wajib dan fokus pada perkembangan anak. Dan ada education primaria, itu dari 6 tahun sampai 12 tahun, wajib dan gratis, mengajarkan dasar-dasar akademik. Lalu yang selanjutnya ada education sekundaria obligatoria atau ISO, dari 12 tahun sampai 16 tahun. Tahap wajib berakhir sebelum jenjang lanjutan. Nah, selanjutnya ada Bachillerato.
dari 16 tahun sampai 18 tahun, bersifat pilihan untuk persiapan masuk universitas atau pendidikan kejuruan. Nah, ini sama saja seperti jurusan yang kita ingin pilih saat SMA, misalnya ingin ke IPS ataupun IPA. Nah, di sini namanya bachelarato. Yang ketujuh, ada evaluasi dan penilaian. Evaluasi dan penilaian di Spanyol menekankan pada evaluasi berkelanjutan, bukan hanya ujian akhir. Guru-guru menilai siswa melalui proyek, partisipasi, dan juga tugas selama tahun ajaran. Selain itu, penilaian juga mengacu pada 8 kompetensi kunci, seperti kompetensi bahasa, matematika, digital, dan juga lain-lain. Beberapa jenjang memiliki penilaian eksternal untuk mengukur standar nasionalnya. Lalu, metode pembelajaran inovatif. Kurikulum Spanyol mendorong pembelajaran aktif dan berpusat pada siswa. Terdapat 3 pendekatan utama, yaitu Project Based Learning, PBL. Siswa mengerjakan proses nyata untuk mengasah kreativitas. Pengembangan kolaboratif menekankan kerjasama dan komunikasi. Integrasi teknologi memanfaatkan media digital sebagai alat bantu belajar. Nah, ini ada nilai dan tujuan kurikulum. Melalui sistem ini, Spanyol ingin membentuk generasi muda yang berpikir kritis, kreatif, dan juga demokratis. Kurikulum juga dirancang agar siswa tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga memiliki nilai sosial dan keterampilan hidup yang tinggi. Nah, selanjutnya ada kesimpulan nih. Jadi, yang dapat saya simpulkan dari materi yang saya jelaskan tadi itu bahwasannya kurikulum Spanyol bersifat terdesentralisasi, tetapi tetap memiliki standar nasional. Fokusnya pada kompetensi, inklusivitas, dan juga inovatif pembelajaran. Prinsip utamanya adalah menciptakan sistem pendidikan yang relevan, keadilan, dan menghargai keberagaman. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya memohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.